وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله على باب علم الله صلاة وسلاما دائمين بجواب ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ذرة. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الموجودة في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى آخر الساعة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الثانية صل على سيدنا محمد خير الوراء جزية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة عما بعد. فإخواني رحمكم الله ومنكم الحبايب الحرمين dimuliakan di Masjid Habib Mahdi bin Alwi Al-Zaggab mad'ana Allah bi hayati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan sekali lagi ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Ini sebuah kenikmatan. Kumpul saja sebuah kenikmatan. Ulama mengatakan al-ijtima'ur rahmah wal iftiraq azab. Bersatu, berkumpul itu adalah rahmat. Setiap ada perkumpulan muslimin turun rahmatnya Allah SWT. Wal iftiraq azab, dan berpecah belah, berpisah itu adalah siksa. Jadi pertama-tama kita syukuri kita bisa kumpul alhamdulillah. Di mana kumpulnya? Di rumah, min rumahnya Allah. Min bait fi masjid fi buyutin min buyutillah, salah satu dari rumahnya Allah. Maka kalau masuk masjid tadi dari Habib Mahdi bilang apa? Masuk dengan kaki kanan sembari berdoa, Allahumma ighfir li dzunubi waftali abwaba. Lalu apa? Lalu niat i'tikaf. Niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Saya berniat i'tikaf dalam masjid ini selama saya ada di dalamnya. Apa itu i'tikaf? I'tikaf lughatan al-lubus. Kita diam menetap dalam sebuah tempat namanya i'tikaf. Secara syar'an al-lubus di masjid bi niatil ibadah. Menetap di masjid dengan niat ibadah. Walaupun tidur di masjid boleh nggak? Boleh. Ente niatkan ibadah, detik, menit, jam berlalu dihitung sebagai ibadah. Apalagi ini bukan tidur, kita sedang menuntut ilmu, sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi, mendengarkan tausiah, mendengarkan salawat, mendengarkan qasidah, mendengarkan ceramah ilmu. Semakin banyak Anda niat kebaikan, maka semakin banyak pula pahala yang Allah berikan. Kita niat merayakan Maulid, kita niat juga i'tikaf, kita niat juga silaturahmi, kita niat juga apa? Semua kebaikan-kebaikan, ya, baca salawat. Dan semua ilmu itu secara garis besar bisa diterima sama Allah dengan 3 syarat.
Syarat yang pertama harus sesuai dengan ilmu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudun la tuqbalu. Ibnu Ruslan dalam Zubat menyatakan segala amal ibadah tanpa didasari ilmu la tuqbalu, tidak akan diterima. Madudah, tertolak. La tuqbalu. Jadi syarat pertama, kalau kita mau wudu, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau naik haji, harus sesuai dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai sunnah. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Setiap perkara yang tidak ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tertolak. Nah, ini maulid Nabi nih. Banyak orang bilang bid'ah. Wah, mana dasarnya nih wajib maulid? Ada hadis riwayat Bukhari, ij'alu miladi 'idakum wa shalli 'alayya fihi tahsul syafa'a yaumil qiyamah. Hadis ini mutawatir. Kalau mutawatir itu 100 orang lebih yang meriwayatkan. Abi Ishaq gurunya Imam Bukhari menyatakan hadis itu sahih. Sahih. Kan ada hadis as-sahih, ada hasan sahih, ada yang lain-lain. Ini mutawatir sahih. Jadikanlah hari kelahiranku kata Rasul sebagai hari raya kalian. Dan berselawat kepadaku di hari itu, engkau kalian akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Amin ya rabbal. Belum habis hadis yang lain. Nabi Muhammad puasa hari Senin. 5 dia sunnah Isnin. Dijawab Nabi, ini wuridu fihi. Nabi Muhammad setiap hari Senin selalu berpuasa. Ditanya sama sahabat, wahai Rasul, kenapa paduka berpuasa hari ini, hari Senin? Dijawab oleh Rasul SAW, fihi wuridu. Saya berpuasa di hari Senin karena saya dilahirkan hari Senin. Saya bersyukur atas kelahiranku hari Senin, dan hari Senin pula aku mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu. Nabi yang kalau ditanya siapa yang pertama merayakan Maulid, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri. Ya, masalah ziarah kubur, orang bilang bid'ah. Apa itu? Nabi nyatakan, kuntu nahaitu an ziyaratul kubur. Fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Dulu pernah saya melarang ziarah kubur. Kenapa? Takutnya kalian menyembah kubur. Karena perkembangan Islam itu pertama awal-awal orang takut salah akidahnya. Masih imannya masih tipis, ilmunya belum lengkap. Aku pernah melarang emang dulu, tapi sekarang ziarah. Kalau kamu sudah tahu caranya berziarah dengan benar, silakan ziarah. Fa innaha tuzakkirul akhirah. Karena ziarah itu manfaatnya pertama-tama paling kurang mengingatkan tentang akhirat. Ini kemarin si fulan dikubur, besok juga saya akan dikubur. Bulan minggu lalu orang ini dikubur, minggu lalu bisa jadi kita. Bulan depan orang dikubur, bisa jadi bulan depan juga. Gitu. Tahun lalu orang dikubur. Kenapa ziarah? Supaya taubat. Ya, Allah itu, Nabi Muhammad itu pernah bersabda, ada 2 nasihat. Nasihat yang berbicara dan nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara apa? Al-Quran. Tuh 30 juz. Baca sama ente. Baca terjemahnya, baca tafsirnya. Itu semua nasihat. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu sendiri juga nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa? Dijawab oleh Rasulullah, ad-dinun nasihat lillah, wa li rasulih, wa li aimmatil muslimin, wa amatihim.
untuk Allah, untuk Rasul, untuk para ulama, dan untuk umum segenap. Apa nasihat untuk Allah? Artinya kita pelajari sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, pelajari tentang Rasulullah. Ini nasihat semua. Kehidupan Rasulullah dari beliau lahir sampai beliau wafat, semuanya nasihat. Akhlaknya, gerak-geriknya, cara beliau berpandang, cara beliau jalan, cara beliau perang, cara beliau berbicara, semuanya nasihat, contoh, teladan untuk kita sebagai umatnya. Untuk wali a'immatul muslimin, nasihat untuk para ulama. Ambil nasihat dari para ulama juga, ya, para ustaz, para sultan, para raja-raja muslimin yang soleh terutama, mereka mengambil memberi nasihat, ambil. Bahkan apa? Kata pepatah Arab menyatakan, "Huzil hikmah walau min afwahil majanin." Ambillah hikmah walaupun dari mulutnya orang gila sekalipun. Ambil telur walaupun dari pantat ayam. Permata berlian itu berharga tidak? Berharga. Seandainya ada di tempat sampah permata, di Jauhar, ada di Comberan, kita ambil, kita cuci, bersih, berharga nggak? Tetap berharga. Itu walaupun dari anak kecil, walaupun dari preman sekalipun, bahkan orang mabuk sekalipun, nasihat, ambil hikmah. Ini sifat-sifat namanya tawadhu. Mau mengambil walaupun dari anak kecil, mau belajar walaupun dari anak muda, ya. Karena ilmu tidak pandang, tidak pandang tua, tidak pandang muda. Walaupun tua, kalau nggak belajar, ya nggak bisa. Jadi harus belajar. Belajar ini sama siapa? Sama guru, jangan sama Google. Ini sekarang banyak orang belajar sama Google. Siapa? Fulan belajar dari siapa? Fulan belajar dari siapa? Fulan sambung nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Belajar ilmu dari sumbernya, dari mata air, dari silsilah zahabiyah, dari cabang-cabang yang menyambung pada Rasulullah Alaihi. Saya tadi saya jelaskan, kalau mau terima harus ada 3 syarat. Syarat yang pertama sesuai ilmu, yang kedua sesuai sunnah. Ini perayaan sesuai sunnah Rasulullah, perintah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga ikhlas, sesuai nama masjid ini al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-amal li ajlillahi wahdah. Melakukan amal ibadah, melakukan sesuatu karena Allah semata. Bukan karena pujian, bukan karena mertua, bukan karena pacar, apalagi bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena guru, tapi karena Allah. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul. Dan tidaklah mereka diperintah liya'budullah, untuk menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina, kecuali ikhlas. Mukhlisin, murni karena Allah. Dan ikhlas itu proses. Nggak mungkin manusia itu langsung ikhlas. Perlu dilawan. Oh, mau berjamaah lawan, malas datang ke masjid. Walaupun orang bilang kau ini so alim, ada bahasa setan tuh, ya. Mana bikin guru tua, mana bikin alim, so ustaz. Itu nggak boleh. Itu namanya membuat orang jadi pesimis, minder. Bukannya semangat, dukung, tetapi dibikin, dijatuhkan. Ini nggak boleh. Orang Islam itu selalu mengangkat, memotivasi. Hazza, ayo, bagus sama sholat, saya dukung. Bikin maulid, saya dukung. Perayaan hari bagus. Ini, lama-lama dia bukan melakukan karena manusia lagi, tetapi karena Allah.
Dan ada satu amalan yang luar biasa, yang walaupun riak sekalipun pasti apa itu? Nih, sholawat. Anak punya tasbih, di Popoji harus ada tasbih. Tadi Habib Mahdi udah jelasin. Walaupun tidak berzikir, ditulis sebagai orang yang berzikir. Madama subhanakum katabat minal musabbihin. Abdul Hasan Jazir menyatakan, madama raihatika wa fi fami ahadikum tastaghfir lahul malaika. Selama bau kopi ada di mulut salah satu di antara kalian, malaikat senantiasa memintakan ampun. Ya, karena ulama-ulama dulu ngopi bukan buat merokok, ngopi buat batawana ibadah supaya kuat nih, supaya tahajud kuat. Nah itu setiap detik masih ada bau mulut di kopi, mintakan ampun. Hadisnya riwayat. Walaupun itu wali, seorang soleh, dia berjumpa dengan Nabi langsung. Banyak, bukan satu dua. Abdul Hasan Jazili, nanti ada hadis yang lain. Ya. Nah, begitu pula ini sholawat. Ulama menyatakan inna thawaba bisururi sadaqah laisa riya yahbituhu hakada kaza salatuna ala nabi takrimatan li sayyidil mursalin. Sesungguhnya pahala dalam kegembiraan seseorang menerima sedekah tidaklah riya menolaknya. Orang sedekah nyumbang ke masjid Al-Ikhlas, bapak fulan bin fulan menyumbang semen 5 sak. Nanti lagi suatu lagi sebut fulan bin fulan menyumbang cek, bukannya belum ya. Atau lagi fulan disebut kan sebut siapa nama ya, supaya keras supaya orang tahu kita sedekah. Apa tuh? Diterima nggak? Pasti diterima. Kenapa? Orang gembira, simore. Kita lagi susah, tahu-tahu ada orang kasih beras. Alhamdulillah. Itu diumumin sama orang, kita kasih beras sama dia. Walaupun diumumkan ria, pamer, ini karena menyenangkan hati seorang yang penerima tadi, maka menjadi amal tersebut tidak diterima. Makanya ini kalau suruh ala mukmin sedekah, menyenangkan hati seorang mukmin itu sedekah. Ya, walaupun ria tadi diterima. Cuman ada satu yang bisa menghilangkan pahala ria, pahala apa? Sedekah. Apa? Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala puasa, jangan kamu batalkan puasa pahala sedekah bil manni, dengan memungkit-mungkit. Oh tuh, kalau gue nggak bantu, ini nggak bisa tuh. Kalau gue bantu tuh, nggak jadi ke masjid. Nah itu hilang tuh pahala. Tapi kalau pamer boleh, biar diketahui. Tapi kalau diungkit, nah ini hancur. Harus paham itu masalah sedekah. Tapi ada satu amalan yang walaupun ngoni ria, makan puji, pamer dengan tasbih besar-besar diperlihatkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli Muhammad, pasti terima. Kenapa? Takrimatan li sayyidil mursalin. Karena selawat adalah penghormatan kepada nabi yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Tidak ada manusia yang paling dicintai, paling diridhai oleh Allah melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa pahalanya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Salawat 10 dikasih rahmat orang tersebut 100. Salawat 100 dikasih salawat sama orang tersebut 1000. Barang siapa salawat 1000 kali, diharamkan tubuhnya menyentuh api neraka. Allahu Akbar. Takbir. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayang. Tetapi dia akan maksiat lagi setelah itu. Kalau mau dibikin maksiat lagi udah 100.000, gua dijamin masuk surga, diharapkan masuk surga. Besok bikin dosa lagi, bikin maksiat, ya lain lagi ceritanya. Sudah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan akhlak, sudah mendapatkan iman, pertahankan, pupuk supaya bagus. Ya.
Salawat 1 kali dibalas 10 kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Athas. Itu kalau tidak khusyuk. Kalau orang dengan khusyuk bersalawat, dengan menghadirkan Rasul, dia bayangkan Nabi Muhammad dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, pakai pengharum, pakai minyak wangi, bakar gahru, dengan rindu, dengan kangen, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu. Ini salawat tahajud. Ya. Kita tahajud berat. Susah tahajud. Malam-malam orang lagi ngantuk, tahajud. Susah. Kita mau ibadah lagi, sedekah, uang pas-pasan kadang-kadang kurang banyak. Ya. Mau jihad, kurang berani, kurang ada modal mau jalan. Makanya amal yang paling gampang dan pasti diterima adalah ayo paling kurang sehari 100. Bisa nggak? 100 kali berapa menit? Rabu-rabu. Bukan dari Rabu ke Rabu deh, pas 1 minggu. Rabu-rabu artinya sebentar sekali, tidak kerasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. Berapa menit? Ada 1 menit. Ya Allah. Kenapa kita pelit tidak mau bersalawat? Jangan-jangan Allah yang tidak mau kita bersalawat. Jangan-jangan Rasulullah tidak suka sama kita kalau kita mau salawat. Makanya semua itu ada izin Allah. Kalau belum Allah izinkan nggak bisa. Makanya kita ketuk pintunya Allah. Qulubuna al-ghasiyah min al-ujub wal riya wal kibir wal hasad. Hati ini banyak kotoran, penuh dengki, penuh hasud, penuh ujub, bangga diri, sombong. Fadlullah wasi'ah, tetapi kekuasaan Allah, anugerah Allah, keutamaan Allah maha luas. Man tawajjah nahwa babih, ma rajah min dzaka khair. Siapa yang tawajuh, betul-betul memohon kepada Allah, mengetuk pintu Allah, tidak akan kembali dengan tangan kosong. Allahumma ya man wafaqal khair ya ahlul khair wa an'am alaih waffiqna lil khair wa a'in alaih. Itu doanya Rasul yang diajarkan kepada Siti Aisyah. Allahumma ya Allah ya man wafaqal khair, wahai zat yang memberikan taufik untuk berbuat baik kepada orang-orang yang baik, wa an'am alaih, dan menolong mereka. Waffiqna lil khair, berikanlah kami taufik, wa a'in alaih, dan bantulah kami. Minta tolong sama Allah supaya kita bisa istiqomah, bisa sholat yang betul, bisa berjamaah, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji, bisa salawat. Paling kurang minta sama Allah. Kalau Allah udah izinkan, seperti membalikan telapak tangan, gampang. Saya mau tanya sekarang, bapak-bapak mau naik haji nggak? Mau haji nggak? Mau umroh enggak? Tadi pagi berdoa enggak? Minta haji. Nah, kita cuma nyaunya doang. Kadang-kadang enggak pernah mohon, enggak pernah minta sama Allah. Padahal semua dengan takdir Allah, dengan izin. Mau apa aja jangan ngeluh sama manusia, ngeluh sama Allah. Kalau kita ngeluh sama manusia, Allah cemburu. Kok ngeluhnya sama dia? Kok curhatnya sama dia? Ibu-ibu, kalau suaminya kasar, marah-marah, jangan ngadu sama manusia, ngadu sama Allah. Begitu juga bapak-bapak, kalau istri mulai marah-marah, ya, ngadu Allah, istriku ya Allah, kasih dia kesabaran ya Allah, kasih dia hati yang ikhlas, kasih hidayah, semoga akhlaknya semakin bagus ya Allah. Kalau keluar dari mulut yang bagus, kata-kata yang bagus, doa-doa yang bagus, akan menjadi, insya Allah ya, dengan berkah maulid malam hari ini, semoga bermanfaat, ilmu banyak. Kalau saya mau bahas, sampai jam 11 bisa. Mau lanjut apa sekarang? Sampai sini apa lanjut? Lanjut apa sekarang? Ini ragu-ragu.
Ya. Sedikit. Ini tambahan sedikit. Ya. Istiqomah yang paling berat. Mendapatkan itu mudah. Tadi sesuai sudah disampaikan. Amalmu diterima sesuai ilmu, sesuai sunnah, ikhlas. Pasti diterima. Nah, sekarang bagaimana mempertahankannya? Nah, ini dilatih, diriadhah. Ya. Malam Jumat kumpul, ada yasin, ada ta'lim atau ada tausiah, hadir. Nanti lama-lama kebuka. Yang nggak paham jadi paham, yang lupa jadi ingat. Ada masalah bertanya. Sedikit-sedikit atau lama-lama menjadi itu ilmu. Nggak mungkin langsung. Ta'allam fa'inal laisa al-walad yuladu aliman. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajar manusia lahir langsung jadi alim, tidak ada. Belajar harus didapat. Ya? Dan cari guru yang betul. Ya, ini saya sampaikan semoga bermanfaat. Terakhir ayat